Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Eva, NIM 2021 410044. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pengantar ilmu ekonomi peternakan. Yang pertama, materinya peranan dan pentingnya ilmu ekonomi pada usaha bisnis di bidang peternakan. Peranan dan pentingnya ilmu ekonomi pada usaha bisnis di bidang peternakan. Sangatlah penting kemandirian suatu negara untuk memproduksi hasil bumi sendiri. Apalagi kita di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati ternak lokal yang melimpah. Produk peternakan saat ini menjadi produk yang tinggi pada waktu tertentu, sehingga susah dibeli bagi masyarakat yang kelas bawah. Kebijakan untuk mewujudkan pangan sedikit demi sedikit, capaian ekspor sektor peternakan di Indonesia sangatlah fantastis. Oleh karena itu, dengan ada ilmu dalam bidang peternakan dapat membantu menjelaskan analisis usaha dari suatu peternakan dan terjadinya keuntungan maksimum dalam suatu peternakan. Contoh usaha dalam bidang peternakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bibit ternak sapi. Bibit ternak sapi merupakan aspek yang sangat penting untuk membangun kemajuan peternakan dengan peningkatan populasi ternak. Dan yang kedua, ternak ayam. Ternak ayam merupakan salah satu usaha yang menghasilkan keuntungan banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, ikan lele. Ikan lele merupakan salah satu bisnis peternakan yang populernya hasil dari olahan lele dari ikan lele itu sendiri. Dan yang keempat, ternak kambing. Ternak kambing merupakan salah satu peluang usaha yang menghasilkan keuntungan karena dapat mengonsumsi dagingnya sebagai masakan dan penambah tekanan darah. Sedikit saya jelaskan tentang ternak kambing. Dalam pemeliharaan ternak kambing ini tidak membutuhkan banyak biaya karena kita cukup memelihara beberapa ekor saja, betina dan pejantan, dan dari pemeliharaan beberapa ekor itu kita dapat melakukan perkawinan secara alami maupun perkawinan secara inseminasi buatan atau sering kita sebut itu IB. Dari hasil perkawinan tersebut kita bisa tahu berapa jumlah bibit ternak kambing dari hasil inseminasi tersebut, sehingga kita dapat menghitung perkembangan ternak agar usaha kita dapat menghasilkan keuntungan tanpa kerugian. Itu materi yang pertama. Untuk materi yang kedua, tentang penguasaan bisnis usaha dalam bidang peternakan. Di sini saya menjelaskan pengertian usaha peternakan. Pengertian usaha peternakan adalah bagian dari usaha tani yang tujuan produksinya ditujukan untuk menghasilkan ternak. Usaha ternak yang dilakukan masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perusahaan peternakan, yang kedua peternakan rakyat. Yang saya jelaskan yang pertama, perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus-menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak bibit, ternak potong, telur, susu, serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan, dan memasarkannya. Dan yang kedua, peternakan rakyat. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak
Hewan yang banyak diternakan diantaranya sapi, ayam, kambing, domba, dan babi. Hasil peternakan diantaranya daging, susu, telur, dan bahan pakaian atau wool. Selain itu, kotoran hewan dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah, dan tenaga hewan dapat digunakan sebagai sarana transportasi untuk membajak tanah. Dalam usaha peternakan perlu diperhatikan langkah-langkah dalam pembuatan kandang. Berikut langkah-langkah membuat kandang pada ternak sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu mempersiapkan lahan terlebih dahulu. Dan yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan dalam pembuatan kandang. Yang ketiga, kandang harus relatif tahan lama. Yang keempat, kandang mempunyai ventilasi yang baik. Yang kelima, kandang mempunyai drainase. Yang keenam, kandang harus memiliki sinar matahari yang baik. Yang ketujuh, mudah dibersihkan. Dan yang kedelapan, jarak dengan pemukiman warga harus jauh dan dekat dengan sumber pakan dan mata air. Itu materi yang kedua. Untuk materi yang ketiga, penguasaan dan pengertian organisasi bisnis. Dalam penguasaan dan pengertian organisasi bisnis, pengertian organisasi bisnis yang terdapat dalam suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Contoh organisasi bisnis adalah radio. Radio disebut organisasi bisnis karena tujuan ekonominya adalah menghasilkan keuntungan melalui kegiatan penyampaian informasi dan menghibur kepada masyarakat. Agar bisnis dapat berjalan dengan sukses, maka perlu diorganisasi. Dalam mengorganisasikan suatu bisnis, tentunya harus memperhatikan penguasaan, yaitu lingkungan bisnis. Secara garis besar, lingkungan bisnis dapat dibedakan menjadi dua. Lingkungan pasar atau market environment dan lingkungan bukan pasar non-market environment. Yang termasuk dalam pasar adalah unsur-unsur dalam sistem pasar yang berpengaruh terhadap kegiatan suatu perusahaan yang meliputi langganan, perusahaan yang menyediakan bahan mentah, para pekerja dalam perusahaan lain pesaing maupun bukan pesaing. Itu yang pasarnya. Yang lingkungan bukan pasar meliputi faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam perekonomian. Unsur-unsurnya antara lain: 1. Kegiatan ekonomi pada keseluruhannya. Yang kedua, peraturan dan undang-undang negara dan pelaksananya. Dan yang ketiga, kestabilan pemerintah, politik dan kebijakan pemerintah. Yang keempat, faktor sosial dan budaya dalam perkembangan ekonomi global. Itu materi yang ketiga. Untuk materi yang keempat, tentang penguasaan dan pengertian bentuk kepemilikan bisnis. Masuk materi yang 4, penguasaan dan pengertian bentuk kepemilikan bisnis. Saya jelaskan pengertian bentuk kepemilikan bisnis adalah suatu bentuk kegiatan bisnis yang dilihat dari segi pemilik pendirinya, sumber modalnya, dan tujuan pendirinya, sehingga terdapat berbagai macam bentuk kepemilikan bisnis sesuai dengan visi dan misi yang dibawakan oleh masing-masing bisnis tersebut. Berikut ini akan kita bahas bentuk-bentuk perusahaan sebagai berikut. Itu pertama, usaha perseorangan. Yang kedua, firma. Yang ketiga, perseroan terbatas. Yang keempat, perseroan komanditer. Yang kelima, badan usaha milik negara. Saya jelaskan yang pertama tadi, usaha perseorangan. Usaha perseorangan adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang.
Pada umumnya, perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja, buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Yang kedua, saya jelaskan yang kedua tadi, firma. Firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Dalam firma, sebuah anggota bertanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama terhadap hutang perusahaan lain. Dan yang ketiga, perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan. Dan yang keempat tadi, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah persekutuan 2 orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal dan sekutu lain menjalankan perusahaan. Dan yang kelima tadi, badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang dikenal public enterprise yang berisikan 2 elemen esensial, yakni unsur pemerintah dan unsur bisnis. Artinya, badan usaha milik negara ini tidaklah murni pemerintah 100% dan tidak murni bisnisnya 100%. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan limpah terima kasih.